apa itu prestasinya Ganjar? Nggak ada apa-apanya, itu orang tidak merakyat begini. Kalau kita lihat kelakuan dari kader-kader PDIP beberapa bulan yang lalu, ketika netizen bersikeras supaya Ganjar itu dicalonkan, itu kan marah itu kawan-kawan di PDIP itu. Bahkan ada yang bilang, apa itu prestasinya Ganjar? Nggak ada apa-apanya, itu orang tidak merakyat begini, oleh kader PDIP sendiri. Nah, karena itu sebenarnya partai dulu sebagai penyelenggara, sebagai istilahnya itu peserta dalam pemilu, maka partai harus menyelesaikan dulu urusan internalnya. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Sudah, saya dewasa. Benar nggak sih? Salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno? Kok saya suka kok. Salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno? Kok saya suka kok. Bahwa persatuan itu hanya bisa dipertahankan, hanya bisa dikokohkan bila ada rasa keadilan. Tidak mungkin bisa membangun persatuan dalam ketimpangan. Keadilan menjadi kata kunci, karena itulah yang harus dihadirkan di tempat ini. Bahwa menghadirkan rasa keadilan, dan tadi saya ceritakan praktek-praktek yang kita ikhtiarkan di Jakarta. Kami mendukung sepenuhnya pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia, mulai dari Dewan Pimpinan Cabang, pengurus hariannya sampai dengan majelis, kemudian pengurus kecamatan se-Kota Banda Aceh telah menyatakan sikap bahwa kami mendukung sepenuhnya pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan. Ya, keluarga besarnya sebagian keluarganya di P3. Ada mertuanya juga pendiri P3 sekaligus juga ketua DPW P3 dulu. Terus kakaknya sekarang masih di ketua DPW P3 Provinsi Banten dan wakil ketua DPW Jawa Tengah atau fraksi. Nah, dengan dasar itulah terus banyak hal yang paling kenapa P3 Provinsi Banten berdeklarasi hari ini Indonesia harus lebih baik. Usungan di KPU itu yang dihitung adalah usungan dari partai politik. Nah, itu sama halnya dengan kelompok-kelompok relawan yang membuat sebuah perserikatan untuk berkumpul menyampaikan aspirasi. Kan di negara kita ini tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Oke. Untuk mencoba menampung aspirasi yang tidak setuju P3 di KIB. Oke. Ya kan? Sehingga harus setuju. Tujuannya adalah untuk melapis dapil-dapil yang tidak dapat dijangkau oleh DPP. Kita ingin bahwa negara kita ini yang penduduknya mayoritas Muslim itu kembali dipimpin oleh pemimpin yang memperhatikan kebanyakan penduduk Muslim itu supaya kembali kepada garisnya atau kembali kepada syariatnya. Karena tanda tanya, saya pastikan tidak gitu. P3 baik-baik saja, tidak terbelah kemanapun. Karena sampai hari ini P3 belum memutuskan siapapun yang akan diusung sebagai calon presiden. Oke. Tapi P3 melihatnya seperti apa dengan adanya FKM kemudian juga mendukung Anies, dan kita masyarakat awam melihatnya ini juga ada dukungan dari P3 di situ ya? Ya, FKM itu organisasi kemasyarakatan, bukan organisasi politik, bukan partai politik. Walaupun dihadiri oleh senior politisi dari dari P3. Nah, itu hal lain. Mereka kan punya hak asasi untuk berserikat dan berkumpul. Namun usungan di KPU itu yang dihitung adalah usungan dari partai politik. Nah, itu sama halnya dengan kelompok-kelompok relawan yang membuat sebuah perserikatan untuk berkumpul menyampaikan aspirasi. Kan di negara kita ini tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Oke. Baik.
Meski Partai Persatuan Pembangunan atau P3 sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024, namun ada suara-suara akar rumput partai tersebut yang memberi dukungan kepada Anies Baswedan. Hal ini juga turut dibenarkan oleh DPW P3 DKI Jakarta Islahuddin. Ia mengatakan dukungan kepada Anies itu wajar karena dia sebagai mantan gubernur masih ada simpatisan. Meski demikian, ia membantah jika pihaknya disebut terbelah dua lantaran tak ada data valid terkait kader partainya yang mendukung Anies Baswedan. Menurutnya, deklarasi terhadap Anies yang sebelumnya P3 DKI tidak sah. Pasalnya, deklarasi tersebut hanya dilakukan oleh segelintir elit P3 yang kemudian mengatasnamakan partainya. Oleh karena itu, Islah dengan tegas mengatakan bahwa P3 DKI bakal terus mengikuti keputusan DPP mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang. Ya, FKM itu isinya adalah mantan-mantan pengurus DPP, simpatisan, kader yang ada pada grassroots yang tidak terlibat di dalam struktural. Jadi kami memanage kita punya elektoral agar tidak pergi kemana-mana. Kami memaintain agar tidak bingung, sehingga FKM kita bentuk hasil diskusi saya dengan Suharto Monoarfa sebelum dikudeta dulu, kan, untuk mencoba menampung aspirasi yang tidak setuju P3 di KIB, ya kan, sehingga harus setuju. Tujuannya adalah untuk melapis dapil-dapil yang tidak dapat dijangkau oleh DPP. Karena banyak kita punya dapil-dapil kehilangan. Di Jawa Tengah kehilangan banyak, di Jawa Barat kehilangan banyak, DKI habis sama sekali. Itulah FKM dibentuk dan harus setuju dalam rangka untuk membackup agar P3 ini bisa lolos dari jebakan parlemen threshold 4%. Itu awal tujuannya. Tapi kan harusnya kan keburu dikudeta. Itu kan disayangkan sekali gitu. Anies Baswedan ini juga menurut hemat kita semuanya, beliau adalah sosok yang cerdas, yang visioner, berani dan tegas. Kemudian beliau juga mampu untuk membawa rakyat Indonesia ini ke arah yang lebih sejahtera. Purnomo Harimaumu, Pemuda Ka'bah Al-Quds tolak Ganjar Pranowo. Partai Persatuan Pembangunan telah menyatakan sikap resminya mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang akan mereka usung dalam Pilpres tahun 2024 mendatang. Akan tetapi keputusan tersebut mendapat tantangan dari organisasi sayap pemuda mereka. Dalam keterangan tertulis tertanggal 26 April 2023, Gerakan Pemuda Ka'bah Al-Quds Purworejo Kebumen menyatakan menolak keputusan DPP P3 tersebut. Organisasi pemuda tertua milik partai berlambang Ka'bah itu menyatakan 3 poin alasan penolakan dukungan terhadap baca pres PDI Perjuangan tersebut. Menyikapi sikap resmi dukungan DPP P3 atas dukungan resmi terhadap capres dari PDIP yaitu Ganjar Pranowo, maka kami, GPK Al-Quds sebagai organisasi sayap pemuda tertua dari P3 yang berbasis massa di wilayah Kebumen dan Purworejo, Jawa Tengah khususnya bersikap. Pertama, menolak dan menentang keputusan DPP P3 sebagaimana di atas karena bertentangan dengan prinsip P3 Partai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bertekad untuk terus-menerus memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai pijakan para ulama istiqomah pendiri P3, tulis GPK Al-Quds dalam press rilis yang dibuat oleh Sekretaris Gustanto Wibowo, Ketua Kiai Syaifur Rahim dan diketahui pembina GPK Al-Quds Kiai Haji Muhammad Lutfi Rahman atau Gus Lutfi. Pernyataan kedua, Ganjar Pranowo yang menjadi pilihan P3 terbukti banyak sekali melakukan pelanggaran syariat terhadap agama. Ganjar Pranowo suka dan bangga menonton video porno tanpa malu. Lalu selama 2 periode memimpin Jawa Tengah belum bisa mensejahterakan rakyat terutama para petani.
dan terindikasi terlibat korupsi EKTP. Jelas GPK Al-Quds. Poin ketiga, GPK Al-Quds menyatakan dukungannya kepada calon Presiden Anies Rashid Baswedan yang dipandang lebih pro terhadap kepentingan umat Islam sesuai dengan aspirasi kalangan bawah para pemilih P3 dan terbukti berhasil memimpin ibu kota Jakarta meski hanya 1 periode.